Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai penilaian hasil belajar bagian ketiga, yaitu penilaian keterampilan. Materi ini merupakan lanjutan dari materi-materi dalam video saya sebelumnya, di mana bagian pertama yaitu membahas tentang penilaian sikap, bagian kedua membahas tentang penilaian pengetahuan, dan sekarang akan dibahas bagian ketiga yaitu penilaian keterampilan. Mudah-mudahan saudara bisa memahami setiap penjelasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini, terutama bagi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan yang mengambil mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penilaian keterampilan atau konsep di dalam penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensinya. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain ada penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar pada kompetensi inti 4. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kompetensi itu ada 4. KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 itu berisi tentang penilaian sikap, aspek spiritualnya, ya. Lalu KI 2 itu aspek sikap sosialnya. KI 3 itu terkait dengan ranah pengetahuan. Dan KI 4 itu terkait dengan ranah keterampilan. Sehingga dalam melakukan penilaian keterampilan, dalam menyusun perencanaan penilaian keterampilan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kita, itu harus kita sesuaikan dengan KI 4 ataupun KD 4-nya. Di mana KI 4 dan KD 4 itu berisi tentang kompetensi yang harus dipahami, kompetensi yang harus bisa dikerjakan dan dilakukan oleh peserta didiknya. Sehingga jelas apa tujuan dalam pembelajarannya untuk ranah keterampilannya. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Konsepnya sama seperti ketika kalian membuat penilaian pengetahuan, di mana kalian akan menganalisis dulu KD 4-nya, KD keterampilannya, lalu akan menentukan KD keterampilan mana yang harus kita lakukan. Ya, sehingga dalam menyusun keterampilannya, baik itu praktik atau penilaian produk atau proyek ataupun portofolio, itu kita sesuaikan dengan kompetensi dasar 4-nya. Itu yang harus kita pahami bersama terlebih dahulu, ya. Nah, jadi itu intinya bahwa penilaian keterampilan ini adalah penilaian yang dilakukan oleh seorang guru terkait dengan kemampuan peserta didiknya, keterampilan dari peserta didiknya dalam menerapkan pengetahuan yang sudah dipahami sebelumnya pada KD 3. Pada salindia berikut, kalian bisa melihat skema penilaian keterampilan, di mana dalam melakukan penilaian keterampilan, kita bisa menggunakan teknik-teknik penilaian keterampilan antara lain dengan unjuk kerja atau kinerja atau praktik. Maksudnya adalah penilaiannya dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didiknya. Lalu ada penilaian keterampilan dengan teknik proyek. Itu kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Lalu penilaian keterampilan yang ketiga itu bisa dilakukan dengan portofolio. Portofolio itu adalah rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Lalu penilaian keterampilan yang keempat bisa dilakukan dengan teknik produk, yaitu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk
teknologi, dan juga seni. Ataupun bisa juga penilaian keterampilan ini kita lakukan dengan tes tertulis. Hanya tes tertulisnya terkait dengan keterampilan yang harus dipahami oleh peserta didiknya. Jadi ranah keterampilannya ya, bagaimana peserta didik itu terampil terkait dengan materi ajarnya. Nah, itu adalah skema penilaian keterampilan yang harus kita pahami. Jadi pada dasarnya kita harus mampu menganalisis materi ajar yang akan kita ajarkan ke peserta didik. Itu kira-kira untuk penilaian keterampilannya cocok menggunakan skema yang mana, ya, atau cocok untuk menggunakan teknik yang mana. Karena tidak semua materi ajar bisa menggunakan satu teknik yang sama, ya. Nah, itulah pentingnya kita melakukan analisis terlebih dahulu sebelum kita menyusun perencanaan penilaian keterampilannya, ya. Nah, bagaimana nanti untuk menganalisisnya itu akan lebih kita jelaskan pada saat sinkronus di pertemuan 13-nya. Nah, minimal di sini kalian memahami dulu apa saja skema penilaian keterampilan. Pada salindia ini saya akan menjelaskan mengenai teknik penilaian keterampilan yang sebetulnya tadi sudah disajikan pada salindia sebelumnya. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu penilaian praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensinya. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik ini adalah bagaimana kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Nah, penilaian praktek juga bertujuan untuk dapat menilai kemampuan peserta didik dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, penilaian praktek ini lebih otentik daripada penilaian paper karena bentuk-bentuk tugasnya lebih mencerminkan kemampuan yang diperlukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Contoh di dalam penilaian praktik, misalkan bagaimana seorang peserta didik itu mampu untuk menggunakan peralatan laboratorium sesuai dengan keperluannya. Atau misalkan dalam mata pelajaran materi akuntansi, peserta didik diberikan suatu ilustrasi transaksi yang terjadi di satu perusahaan. Nah, peserta didik itu disuruh untuk membuat laporan keuangan dari transaksi tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh penilaian praktik yang bisa kita lakukan di dalam pembelajaran. Nah, itu ya tentang penilaian praktik. Selanjutnya teknik penilaian keterampilan yang kedua adalah penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Nah, penilaian produk juga bertujuan untuk yang pertama menilai keterampilan peserta didik dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Yang kedua, menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Dan yang ketiga, menilai kemampuan peserta didik dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasinya. Contoh untuk penilaian produk, misalkan di dalam materi tentang kewirausahaan, peserta didik diminta untuk membuat suatu usaha, ya. Nah, peserta didik diminta untuk mengembangkan, mengkreasi produk apa yang akan mereka buat dan akan mereka jual. Dan hasil akhirnya bisa dilihat dari produk yang dihasilkan, termasuk bagaimana penjualan yang dilakukannya. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk penilaian produk yang dilakukan. Ya. Penilaian keterampilan yang ketiga bisa dilakukan dengan penilaian proyek.
Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa kompetensi dasar dalam satu atau beberapa mata pelajaran juga. Jadi bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Instrumen tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan, dan penyajian data, serta pelaporannya. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan peserta didik dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Contoh dalam penilaian proyek yang bisa dilakukan oleh seorang guru, misalkan dalam materi kewirausahaan misalkan yang sama, ya, guru menyuruh peserta didik untuk membuat suatu produk yang nantinya harus dijual produknya tersebut, ya. Nah, dari mulai perencanaan sampai dengan hasil akhir itu nanti dibuat laporannya. Nah, itu bisa salah satu contoh untuk penilaian proyek. Ataupun misalkan ketika guru melakukan study tour, ya. Nah, bekerja sama dengan guru mata pelajaran yang lain itu bisa merencanakan membuat suatu proyek, ya, terkait dengan materi-materi yang ada pada mata pelajarannya. Sehingga ketika study tour, peserta didik itu harus membuat perencanaan, harus menggali data, mencari informasi, dan terakhirnya harus membuat pelaporan. Itu pun bisa dilakukan untuk penilaian proyek. Selanjutnya teknik penilaian keterampilan yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dalam panduan ini, portofolio merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD-KD pada KI 4. Sampel tersebut pada dasarnya dikumpulkan dari produk yang dihasilkan dari penilaian dengan teknik proyek maupun produk. Portofolio digunakan sebagai salah satu data penulisan deskripsi pencapaian keterampilan. Nah, maksud penilaian portofolio di sini adalah jadi nanti setiap tugas yang dihasilkan atau yang dikerjakan terkait dengan KD keterampilan atau KD 4 itu nanti dikumpulkan. Contoh misalkan KD 4.1, KD 4.2, KD 4.3. Nah, hasil yang terbaiknya itu nanti dikumpulkan dan dibuatlah suatu portofolio, ya, kumpulan dari keterampilan-keterampilan yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Nah, dari kumpulan-kumpulan tersebut nanti akan dilakukan penilaian oleh seorang guru terkait dengan ranah keterampilannya, yang nantinya sebagai dasar untuk melakukan pendeskripsian, ya, terhadap pencapaian keterampilan yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Nah, adapun teknik penilaian keterampilan yang lainnya yaitu teknik penilaian dengan tes tertulis. Itu pun bisa dilakukan oleh kita, ya. Hanya sekali lagi yang harus diperhatikan dalam tes tertulis pada aspek keterampilan ini harus berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang dikuasai oleh peserta didik. Misalnya, bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik, ya. Bagaimana membuat suatu usaha yang menarik, misal. Nah, bisa seperti itu. Jadi nanti penilaian keterampilannya dari jawaban-jawaban peserta didiknya, ya, sesuai dengan materi yang sudah dipahami oleh peserta didiknya. Nah, itu adalah teknik-teknik dalam melakukan penilaian keterampilan yang bisa kita lakukan. Selanjutnya tahapan-tahapan penilaian keterampilan. Nah, penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan yang pertama, perencanaan penilaian. Nah, sama seperti penilaian-penilaian yang lain, bahwa penilaian keterampilan pun yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan perencanaan.
perencanaannya dengan kita terlebih dahulu menganalisis kompetensi dasarnya. Ya, kita analisis kompetensi dasar seperti yang sudah saya jelaskan pada salindia sebelumnya. KD keterampilan itu biasanya ada di KD 4. Jadi kita analisis KD 4-nya, lalu kita rencanakan bagaimana penilaian keterampilan yang akan kita lakukan, termasuk di nomor yang kedua, kita harus menyusun instrumen penilaiannya. Kita menyusun instrumen penilaiannya. Kita menentukan apa kegiatan atau apa hal yang akan kita lakukan penilaian terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didiknya. Ya, yang pasti harus sesuai dengan kompetensi yang dicapainya, kompetensi yang harus dicapainya. Ya, hampir samalah seperti menyusun penilaian pengetahuan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kita pun harus menyusun sesuai dengan KD-nya, lalu menentukan aspek keterampilan mana yang akan kita lakukan, termasuk teknik penilaian keterampilan yang kita lakukannya. Lalu yang ketiga, pelaksanaan penilaian. Setelah kita merencanakan dan menyusun instrumen penilaian, barulah kita bisa melaksanakan penilaian keterampilannya. Lalu yang keempat, pemanfaatan hasil penilaian. Pemanfaatan hasil penilaian di sini adalah untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian kompetensi dasar khususnya pada ranah keterampilan yang sudah dikuasai dan sudah dipahami oleh peserta didik. Dan yang terakhir, yang kelima, pelaporan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan didukung dari deskripsi yang diperoleh dari hasil portofolio. Nah, nanti di akhir atau penilaian pada rapotnya biasanya itu dalam bentuk angka disertai dengan deskripsi bagaimana keterampilan yang dikuasai oleh peserta didiknya. Nah, deskripsi tersebut dilihat dari portofolio yang dikumpulkan oleh peserta didiknya. Nah, jadi itu ya tahap-tahap penilaian keterampilan yang harus kita lakukan. Nah, ini harus kita pahami bersama. Sehingga ketika kita nanti membuat penilaian keterampilan, itu harus betul-betul melihat kepada tahap-tahap ini. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah dalam menyusun atau membuat penilaian keterampilan. Yang pertama, kita menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai melalui penilaian keterampilan. Dalam hal ini adalah KD dari KI 4, yaitu KD 4. Jadi kita harus menentukan kompetensinya dan kita menganalisis KD tersebut. Sehingga kita bisa menyusun dan menentukan aspek keterampilan apa yang akan kita nilai. Lalu yang kedua, menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang akan dinilai. Nah, ini hampir sama dengan penilaian pengetahuan yang kemarin. Kita buat indikatornya terlebih dahulu. Indikator pencapaian kompetensinya. Lalu dari situ barulah kita menentukan jenis keterampilan apa yang akan kita nilai, ya, atau teknik penilaian keterampilan yang akan kita lakukan penilaiannya. Nah, disesuaikan dengan materi ajarnya dan bahan ajarnya juga. Lalu yang ketiga, merencanakan apakah penilaian keterampilan yang dihasilkan itu bersifat individu atau kelompok. Nah, setelah kita menganalisis, menentukan taksonomi keterampilannya, penilaian keterampilannya, barulah kita merencanakan juga penilaian keterampilan ini apakah sifatnya individu atau per kelompok. Lalu yang keempat, merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok. Jika penilaian keterampilannya kita lakukan berkelompok, maka nanti ada penilaian kelompok. Begitupun harus ada penilaian individu. Jadi walaupun dalam satu kelompok, tetap harus ada penilaian individunya. Karena kemungkinan dalam satu kelompok itu ada individu-individu yang memang mereka lebih menguasai dan lebih berperan dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Lalu yang kelima, menyusun instrumen dan rubrik penilaian. Nah, ini hampir sama seperti di penilaian pengetahuan. Seorang guru harus menyusun dulu instrumen penilaian keterampilannya dan harus menyusun juga rubrik penilaian keterampilannya.
Lalu yang keenam, menyusun kriteria atau batas kelulusan atau batas standar minimal capaian kompetensi peserta didiknya. Nah, hampir sama seperti penilaian pengetahuan, kita harus menentukan dulu KKM-nya. Ya, berapa batas kelulusannya, berapa standar minimal kelulusannya. Itu adalah langkah-langkah di dalam menyusun penilaian keterampilan. Setelah kita memahami tentang penilaian keterampilan itu apa, lalu teknik-teknik penilaian keterampilan apa, lalu bagaimana langkah-langkah dalam penilaian keterampilan. Nah, dalam menganalisis nanti penilaian keterampilan, kita harus memahami bahwa keterampilan itu terdiri dari dua, yaitu ada keterampilan konkret dan ada keterampilan abstrak. Ya, secara sederhananya keterampilan konkret itu adalah keterampilan yang nyata atau yang bisa dilihat. Sementara keterampilan abstrak itu adalah keterampilan yang tidak nyata. Dalam artian tidak bisa dilihat, namun kita bisa merasakannya, kita bisa melihat bagaimana keterampilan atau penguasaan keterampilan dari peserta didiknya. Nah, kita akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah keterampilan konkret. Keterampilan konkret dapat diartikan sebagai keterampilan yang nyata dan dapat dilihat, diraba, dan didengar. Selain itu, keterampilan konkret juga seringkali memerlukan penggunaan peralatan untuk melakukan keterampilan yang dinyatakannya itu. Keterampilan konkret lebih bersifat fisik, motorik yang cenderung merujuk pada kemampuan menggunakan alat, dimulai dari persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, dan lain sebagainya. Nah, keterampilan konkret di sini bisa kita contohkan seperti misalkan dalam menyusun laporan keuangan, ya. Nah, itu kan konkret, kita bisa melihat bagaimana cara pengerjaan peserta didiknya. Kita bisa melihat juga bagaimana proses dalam pengerjaan dari peserta didiknya. Ya, begitupun hasil dari pengerjaan peserta didiknya. Nah, itu termasuk ke dalam contoh keterampilan konkret. Jadi, pada dasarnya keterampilan konkret itu nyata gitu ya, dan bisa dilihat gitu. Selanjutnya yang kedua adalah keterampilan abstrak. Keterampilan abstrak dapat diartikan sebagai keterampilan yang tidak nyata. Selain itu, keterampilan abstrak juga tidak memerlukan penggunaan peralatan untuk melakukan keterampilan yang dinyatakannya itu. Keterampilan abstrak lebih bersifat mental skill yang cenderung merujuk pada keterampilan menyaji, mengolah, menalar, dan mencipta dengan domain pada kemampuan mental keterampilan berpikir. Maksud keterampilan abstrak di sini adalah bagaimana seorang guru itu harus mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan yang lebih ke mental skill yang harus dimiliki oleh peserta didiknya. Sehingga nanti dalam penilaiannya pun guru harus melihat peserta didik dari kemampuan mental skill yang dimilikinya. Seperti contohnya bagaimana kemampuan peserta didik dalam hal menalar. Ya, menalar terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Lalu bagaimana kemampuan peserta didik dalam mengolah setiap data informasi yang digali dan dicari oleh peserta didik, sehingga dihasilkan suatu pengetahuan yang harus dipahami oleh peserta didiknya. Nah, ataupun contoh yang lain misalkan, contoh dalam keterampilan abstrak ini misalkan peserta didik bertanya. Nah, guru harus bisa melihat bagaimana peserta didik dalam melakukan bertanyanya itu gitu. Bagaimana peserta didik menyusun kata demi kata, menyusun kalimat-kalimatnya sehingga pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik ini bisa mudah dipahami oleh peserta didik yang lain. Ya. Nah, itu pun salah satu keterampilan abstrak yang harus dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik mampu untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pengetahuan yang harus mereka kuasainya. Nah, itu maksud keterampilan abstrak yang harus kita pahami.
ya. Jadi keterampilan abstrak ini lebih kepada bagaimana kemampuan dari skill, ya, mental skill yang harus dimiliki oleh peserta didiknya. Ya, terkait juga dengan bagaimana kemampuan dalam keterampilan berpikir peserta didiknya. Nah, itu ya maksud dari keterampilan abstrak. Nah, berikut disajikan bagan dimensi KI4, yaitu ranah keterampilan. Di mana seperti yang sudah saya sampaikan di salindia sebelumnya, bahwa keterampilan itu ada dua. Ada keterampilan abstrak, ada keterampilan konkret. Nah, lalu untuk tingkatannya, keterampilan abstrak itu dari KI1 sampai dengan KI6, yaitu dari mulai mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Begitupun dengan keterampilan konkret. Ada dua keterampilan konkret ini. Ada yang dari Dev, ada dari Simpson. Ya. Nah, nanti ketika kita menganalisis KD4-nya, nah kita harus bisa melihat mana yang akan kita dijadikan rujukan gitu. Dan biasanya yang dijadikan rujukan itu biasanya keterampilan konkret ini adalah yang dari Dev, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Nah, itu nanti akan kita lebih jelaskan dan akan lebih dipahami oleh kalian ketika kita melaksanakan sinkronus ya. Ini sebagai gambaran saja dimensi KI4, yaitu ranah keterampilan. Oke, ada yang kelupaan untuk keterampilan abstrak itu dari Dyers ya. Jadi teorinya itu dari Dyers. Nah, pada salindia ini juga disajikan domain psikomotorik Dev, yaitu keterampilan konkret ya. Dari mulai imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Berikut dengan deskripsi perilakunya, lalu ada contoh aktivitas yang diukurnya, dan kata kerja yang biasanya digunakan dalam menyusun indikator-indikatornya. Ini silakan nanti kalian pahami ya. Kalian baca dan kalian pahami domain psikomotorik dari Dev ini. Berikut juga disajikan pengertian-pengertian dari keterampilan abstrak, yaitu tingkatan-tingkatan dari keterampilan abstrak. Silakan saudara bisa membacanya ya. Keterampilan abstrak yang diharapkannya apa, lalu deskripsinya apa. Sehingga nanti dari deskripsi ini kita bisa menentukan penilaian abstrak mana yang akan kita lakukan dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi silakan dipelajari ya. Nah, selanjutnya setelah seorang guru melaksanakan penilaian keterampilan, lalu nanti yang pertama guru untuk menentukan hasil penilaian pada setiap KD keterampilan adalah nilai optimal jika penilaian dilakukan dengan teknik yang sama dan objek KD yang sama. Jadi nanti nilai akhir untuk keterampilan ini diambil dari nilai yang paling optimal ya. Jika teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang guru itu sama gitu ya. Lalu yang kedua, penilaian KD keterampilan yang dilakukan dengan dua teknik penilaian seperti misalkan penilaian proyek dan penilaian produk atau praktik dan produk, maka nilai KD diambil dari rata-ratanya ya. Jadi nanti dua penilaian itu kita gabungkan lalu kita ambil rata-ratanya. Nah, itu adalah nilai untuk peserta didiknya. Lalu yang ketiga, nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajaran adalah rata-rata dari semua nilai KD keterampilan dalam satu semester. Nah, maksudnya ini untuk nilai keterampilan di rapot nanti di akhir. Jadi ini diambil dari rata-rata keseluruhan penilaian KD keterampilan ya. Jadi nanti KD keterampilan digabungkan dari mulai KD 4.1 sampai dengan kalau di kelas 10 KD 4.7 ya, nanti digabungkan, nanti dijumlahkan, lalu diambil rata-ratanya. Nah, itu adalah nilai keterampilan yang didapatkan oleh peserta didik. Terutama untuk di rapot ya. Lalu yang terakhir, penulisan capaian keterampilan pada raport menggunakan angka pada skala 0 sampai 100, predikat dan deskripsi singkat capaian kompetensi.
Nah, jadi nanti dalam rapot itu penilaiannya berupa angka. Rentangnya itu dari 0 sampai 100, tergantung nanti dari rata-rata setiap penilaian KD keterampilannya dan ada deskripsi juga. Deskripsi mengenai capaian kompetensi khususnya kompetensi keterampilan ya. Bagaimana peserta didik penilaian untuk keterampilannya. Apakah misalkan peserta didik terampil atau peserta didik kurang terampil, nah dan lain sebagainya. Nanti itu dideskripsikan, disesuaikan dengan rata-rata penilaiannya, ya. Nah, itu adalah untuk penilaian keterampilan nanti di akhir. Ya, nah ini yang harus kita pahami bersama. Sehingga kalau nilai pengetahuan itu masing-masing KD itu berpengaruh gitu ya. Jadi tidak diambil rata-ratanya ya. Jadi dituliskan sementara untuk KD keterampilan itu nanti dituliskan ya. Dituliskan berapa rata-ratanya, dihitung berapa rata-ratanya dan nanti dideskripsikan bagaimana keterampilan dari peserta didiknya. Sehingga nanti orang tua bisa mengetahui keterampilan apa yang dikuasai oleh peserta didiknya. Ya, terkait dengan mata pelajaran yang sudah diajarkannya. Nah, itu ya yang harus kita pahami bersama. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini terkait dengan penilaian hasil belajar bagian ketiga, yaitu penilaian keterampilan. Mudah-mudahan saudara bisa memahami setiap penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan dalam video ini, dan mudah-mudahan dengan video ini saudara bisa menyusun penilaian keterampilan yang akan saudara gunakan pada pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.